Jadi nggak udah selesai, udah gitu selesai. Tapi ini betul-betul jelasnya di manage dengan baik. Malah juga ke sana udah beberapa tahun juga udah lama ya, tapi masih bagus lah, 7 tahun ya, tapi masih ditata, masih bagus lah. Nah, komitmen ini yang harus dipunyai oleh developer untuk menarik kepercayaan konsumen, gitu ya. Setelah brand, kemudian desain bangunan tadi saya bilang di sana hanya dengan tidak fisik aja, dia dengan sirkulasi, bahkan ada tambahannya ini green landscape yang tadinya sebelum pandemi ini faktornya ada di 10, 7, 8 urutan ke-8, sekarang naik di urutan ke-4. Artinya tadi dia butuh satu nuansa yang asli, yang sehat, yang nanti faktor kesehatan menjadi tiba-tiba gitu, menjadi pertimbangan yang sangat penting bagi masyarakat gitu kan. Karena pada begini kan masa cuci tangan segala macam harus diimbangi juga dengan oksigen gitu ya. Kalau oksigen kita oksigen lebih banyak, lebih sehat dan segala macam kan. Itu ke facility dan kemudian transportation ya. Jadi transportation itu termasuk TOD gitu kan, ada kereta api, apakah itu ada bus, station bus, LRT, MRT, itu 6 faktor yang berdasarkan survei saat ini September kita survei faktor yang sangat mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan membeli properti saat ini ya. Oke, next kita lihat. Nah, ternyata kalau kita lihat juga tren konsumen saat ini yang membeli itu hampir semua segmen. Yang tadi Pak Agung sebenarnya betul juga tepatnya segmen menengah atas meskipun duduknya tetap di menengah 500 sampai 1 miliar, tapi yang di 2 miliar ke atas bukan nggak ada dia beli, dia ada tapi sangat selektif. Dia hanya memilih yang menurut dia bagus, yang bisa membuat dia bernilai propertinya dan brandnya siapa. Dia nggak main-main lagi di si konsumen ini, kan dia akan memilih betul selektif karena bukan dia nggak punya uang, dia ada uang, tapi bagaimana dia mau membeli kalau dia nggak percaya produknya. Jadi diuntungkanlah brand-brand besar, pengembang besar yang telah yang telah membuat rekod yang baik, yang membuat konsumen percaya ini saatnya kayak apa ya istilahnya betul. Kalau ini kan brand oke lah brand gitu kan, tapi ketika pandemi ternyata dia mulai iya brand ini yang bagus ya. Jadi mulai secara itu makin tinggi, makin selektif lagi kan. Dan kalau kita lihat juga sebetulnya investor itu banyak juga ya, hampir 80% investor, 22%-an itu memang ada yang ketemu tinggal. Yang menarik itu yang di 70%-an itu yang investor, meskipun itu dominasi saat ini mau nggak mau Pak, karena yang punya uang mereka kan golongan menengah atas. Tapi yang menarik itu di golongan ini dia tidak invest untuk ada yang jangka panjang, ada yang mau dijual lagi, dia bilang kan ini harga bagus ini saya beli besok jual lagi ya, oke nggak masalah. Tapi ada porsi ternyata banyak juga yang dia beli buat investasi, tapi dia beli buat anaknya. Yang dulunya nggak terpikir, dia ini harga lagi bagus, kita masuk, ya udahlah simpan aja lah. Kan banyak orang bingung kan gitu ya. Kalau saya punya anak 3, bilang 3, untung 2, 6 gitu. Tapi itu mulai kepikirkan, saat ini mulai banyak kepikiran, wah ini harus disiapkan karena jangan sampai ini terjadi seperti ini lagi beberapa tahun di pandemi lagi, dia mesti siap anak-anaknya. Karena itu terjadi. Ya pola-pola ini yang tadinya tidak terlalu dipikirkan tetap mulai dipikirkan lebih bagus. Oke, jadi itu gambarannya kita bisa diskusi lebih lanjut ya. Tapi memang ada perubahan itu. Dan itu yang ditangkap oleh Agung Podomo menurut saya. Ini Agung Podomo semua segmen masuk loh. Saya tadi pernah tahu, wah ini memang belum ada survei pun Agung Podomo udah jeli menangkap peluang itu sebetulnya kan. Wah, ini menarik sekali ya Pak ya, bahwa setiap segmen, setiap boleh dibilang kue kebutuhan dari masing-masing pembeli itu memang beda-beda, disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Oke, ini juga mungkin menjawab pertanyaan seperti nanti yang kira-kira apa saja yang ditawarkan dari Kota Podomoro Tenjo dan juga 4 daerah lainnya yang ditawarkan dari Agung Podomoro Group. Nah, sebelum kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut mengenai 5 proyek yang saat ini sedang dilakukan oleh Agung Podomoro Group di daerah Jawa Barat, lebih dahulu saya akan mengajak Bapak dan Ibu sekalian, seluruh masyarakat luas untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Five, 4,
proyeknya adalah Kota Podomoro Tenjo. Ini kalau ngomongin Kota Podomoro Tenjo saya selalu tertarik banget karena ini seperti apa ya, menjawab kebutuhan bagi masyarakat yang membutuhkan hunian yang dengan kualitas premium namun harganya ini terjangkau banget, harganya bersahabat banget. Untuk itu langsung saja kita ngobrol-ngobrol bersama dengan Asisten Vice President Marketing dari Kota Podomoro Tenjo, Bapak Zaldi Wiharja. Pak, sejauh mana nih Pak perkembangan Kota Podomoro Tenjo? Kan kalau setiap kali ketemu selalu sumringah, Pak. Biar sumringahnya lebih kelihatan. Ya, lebih kelihatan di buka maskernya. Kira-kira proyeknya sejauh ini perkembangannya seperti apa, Pak? Iya, tadi saat ini NUP kita sebenarnya tadi 1.300 sudah mencapai lebih dari 1.400. Wow. 1.400 kira-kira dari Agustus pertengahan ya. Wow, Agustus, September, Oktober, November, 9 Iya. bulan 1.400 lebih. 1.400 Iya. sangat loh Pak sebelumnya. Oke, nah ini kira-kira apa nih Pak informasi penting betul yang bisa di-share atau dibagikan kepada masyarakat luas terkait Kota Podomoro Tenjo? Iya, terima kasih Mbak Dewi. Sebelumnya tadi saya sangat appreciate ya Pak Ali itu ya. Indonesia Property Watch-nya benar-benar jeli, tepat sekali ini. Jadi kita di praktisi di ini ya di operasional ya, kita ngelihat benar-benar kenapa minat itu sampai booming seperti ini gitu. Nah yang pertama itu memang ternyata masyarakat Indonesia itu kebutuhan akan papan itu utama. Kenapa? Karena mereka orientasinya kepada keluarga. Jadi Pak Ali bilang bisa berlindung, bisa berteduh, ya. Dan mereka emang visi mereka ke depan itu menjadi keluarga yang utuh, harmoni, seperti itu. Karena keluarga yang utuh, harmoni, yang baik itu bisa membawa masyarakat dan bangsa ini menjadi lebih kuat. Nah itu pertama. Jadi mereka itu orientasinya tetap seperti makanan, ya, pakaian. Ini papan rumah ini menjadi prioritas utama juga ternyata. Nah yang kedua betul juga kata Pak Ali tadi, melihat the man behind the gun-nya ternyata. Nah jadi saat ini orang ingin memiliki rumah, tapi tentunya aman nggak nih surat-suratnya, aman nggak nih izin-izinnya, Dibangun atau enggak nih? betul. Tapi nggak hanya cukup itu, dibangun atau enggak nih, ya. Takutnya nanti nggak dibangun, harus benar-benar lebih selektif. Ya. Terus yang ketiga, bisa naik nggak nih harganya nih, ya. Kalau kita beli yang biasa-biasa mungkin kan kurang ya naiknya. Tapi kalau ini, the man behind the gun-nya adalah Agung Podomoro Group, Agung Podomoro Land, yang telah berpengalaman lebih dari 51 tahun. Ya, kita sudah mengerjakan proyek lebih dari 80 proyek skala besar dengan sangat detail dan berkualitas. Dan semuanya itu menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia juga. Nah, jadi property developer itu yang menentukan masyarakat ini mengambil. Nah, ini the right momentum sebenarnya. Jadi masyarakat lihat ya butuh rumah, tadi kebutuhan rumah tetap ada. Dia melihat siapa developernya, ya saat yang tepat dia ambil. Nah, yang terakhir, kenapa minat ini begitu besar? Yang ketiga adalah masyarakat ternyata keinginan investasinya sangat besar. Saat ini kan agak stagnan ya, penghasilan kita ada mungkin beberapa stagnan, tapi mereka masih memegang cash. Nah, mereka ingin memultiplikasikan dananya mereka. Nah, saat ini kan dana-dana itu kan gimana supaya memultiplikasi itu hanya ada di instrumen properti. Instrumen properti itu ada namanya leverage. Jadi mereka nggak perlu menggunakan dana yang besar. Mereka bisa berhutang, tapi nilai value-nya makin naik seperti itu. Nah, jadi kita tahu di Kota Podomoro Tenjo ini harga tanahnya itu lebih rendah 6-7 kali dibandingkan Serpong. 6-7 kali. Ya, jadi gain untuk mendapatkan profit itu masih sangat tinggi. Jauh sekali ya. Jauh sekali. Sedangkan jarak yang ditempuh itu hanya kisaran 20 sampai 30 menit. Jadi memang ini daerah Tenjo juga dicanangkan sebagai daerah kota maju berikutnya, kota satelit dari Serpong.